إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tahun 2021 ini perlu kiranya kita banyak merenung dalam artian bermuhasabah diri, seraya mendapatkan hati yang tenang, mendapatkan titik ketenangan dalam hidup dan kehidupan di atas muka bumi ini, di buminya Allah Subhanahu wa taala ini. Betapa banyak perhelatan, keramaian, bahkan pertunjukan-pertunjukan maupun janji yang sudah dibikin di hari ini untuk menyongsong datangnya tahun baru 2022. Maka sebanyak deretan aktivitas itu, di manakah aktivitas yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka di pesan khutbah yang pertama ini mengingatkan kepada semuanya, termasuk diri pribadi, bahwa ni'matani maghbuna fihima katsirun minan nas. Di mana pesan yang pertama ini datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh katsirun minan nas, banyaknya manusia. Apa itu? As-sihhatu, kesehatan, wal faragu, kesenjangan atau kesempatan dalam waktu yang lapang. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita tidak ingat kesehatan kita, bukan kita tidak ingat dengan waktu senggang kita, melainkan kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nilai-nilai kesehatan yang sudah kita torehkan setahun yang lama, setahun yang lalu. Hanya diri kita lah yang tahu, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu berputar, hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan, bulan berganti dengan tahun, tahun pun sudah berganti dengan windu, windu pun berganti dengan abad. Sejauh manakah kita ingin hidup panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sering khatib ingatkan kepada seluruh jamaah, jangan sampai kita termasuk orang yang ingin minta kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi amalan dan perbuatan tidak menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling baik adalah man tala umruhu, siapa yang diberikan kesehatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, hasuna amaluhu, semakin baiklah budi pekertinya, tindak tanduknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan juga diingatkan kepada kita, betapa banyak kesempatan-kesempatan kita hadir di majlis ilmu, kesempatan-kesempatan kita untuk memasukkan rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan-kesempatan dalam kita menolong oleh saudara kita. Betapa banyak kesempatan itu kita buang sia-sia hari ini. Maka di penghujung tahun, banyakkan kita merenung dan bermuhasabah tentang waktu yang sudah kita lalui itu. Pepatah Arab mengatakan lan tarji'al ayyamu allati madat, tidak akan pernah kembali waktu yang sudah kita lalui itu. Maka artinya kita songsong tahun yang akan
baru itu kalau Allah izinkan kita untuk hidup besok, harus kita torehkan waktu-waktu yang terbaik, sisa-sisa usia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalaupun besok Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup, kesehatan masih kita miliki, Allah berikan kepada kita, maka tahun yang akan baru itu, tahun 2022, maka menunjukkan eksistensi kita di hadapan Allah sebagai makhluk yang mulia. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, malam ini Allah buktikan, kita torehkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bermalam dengan hiburan-hiburan yang tidak jelas, maka hari ini pesan dari khutbah yang pertama ini kita tundukkan sejenak, merenung. Apakah dengan penghujung tahun 2021 ini kita habiskan dengan bergadang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Maka ketika sholat subuh, Allah saksikan dengan para malaikatnya, mana hamba-hambaku yang tadinya bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan tahun 2022. Kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin rajin ke masjid, maka besok pun kita akan rajin ke masjid. Kemarin berinfak, kemarin ketika dipanggil oleh Allah dengan suara azan, dipanggil langsung. Besok pun dan seterusnya kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala manusia yang baik daripada yang kemarin. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalaupun hari kemarin itu lebih buruk daripada hari ini, maka sangat-sangatlah kita merugi menjadi orang yang hidup di atas muka bumi ini. Maka pesan kedua dari khutbah yang singkat ini, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa perhelatan tahun baru Masehi 2022 mengantarkan kita untuk bermuhasabah bahwa dalam diri manusia itu ternyata ada titik di mana Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kepada setiap hambanya setiap saat. Kapan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kepada kita, dan kita sendirilah sadar kapan kita akan tenang dan kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemarin kita lihat hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, maka di tahun 2022 artinya dijaga itu dan dengan mengamalkan dari kekayaan itu dengan hal-hal yang baik. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang lapang, maka di tahun baru nanti kita torehkan kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak beribadah, tingkatkan amal. Sudahlah kita lihat flashback ke belakang, banyak waktu dan kesempatan yang kita buang, tetapi tahun baru nanti kita berikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18-nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai diri manusia yang menyatakan diri beriman kepada Allah, ittaqullah, maka takutlah dari diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Cobalah kalian flashback ke belakang, melihat betapa waktu dan masa lalu yang sudah kita lewati ini, supaya apa hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini tidak termasuk orang-orang yang zalim. Wallahu khabirum bima ta'malun, di penghujung ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha meneliti dari setiap perbuatan hambanya. Maka diputarkanlah kejadian-kejadian hari demi hari itu, supaya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin melihat sampai mana keimanan itu dijaga, sampai mana keyakinan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala dijaga. Maka jangan sampai kita lihat bahwa ada orang-orang yang subuhnya beriman tetapi sorenya kafir, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada orang yang sore hari beriman, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Na'udzubillah, ternyata di pagi hari dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita lihat banyak orang-orang yang hebat di belakang sana, tetapi hanya cukup sampai namanya saja. Tidak dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tinta emas, melainkan dituliskan dengan tinta yang buruk. Betapa kejamnya orang-orang terdahulu, betapa ganasnya, tetapi semua itu sudah digulung oleh Allah dengan hari-hari yang baru. Maka hari ini dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan itu. Kalau toh hari ini dan seterusnya Allah berikan kita kesehatan dan kemampuan dan umur yang sangat panjang itu, maka kita torehkan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita pribadi yang baik, baik untuk diri kita, keluarga kita, dan lebih-lebih kepada keluarga, kepada masyarakatnya, dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka sampailah kita titik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah menginginkan kita kembali kepadanya dengan hati yang tenang, dengan panggilan yang indah. Maka kalau toh manusia itu sudah menyadari kita akan kembali kepada Allah, dan kita akan bawa sejuta kenangan itu di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah. Maka kalau toh sudah berpikir sampai demikian, maka sudah tentunya betapa banyak bekal yang sudah kita siapkan, betapa banyak kurikulum yang sudah kita siapkan untuk menyongsong tahun yang baru itu menjadi makhluk yang baik. Maka mengingatkan diri pribadi dan kepada seluruh jamaah, ayo momentum-momentum seperti ini menjadikan kita mawas diri untuk menjadikan kita semakin giat lagi beribadah. Yang kurang ngajinya semakin rajin mengaji, yang kurang solatnya mungkin barangkali semakin rajin ke masjid. Ayo, maka tahun baru ini, nanti, dan seterusnya menjadikan kita orang-orang yang berfikir kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.